Selamat pagi Bapak Ahmad Andi Rifan STM CCKS selaku dosen mata kuliah Tourism Planning and Design dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kabupaten Sumbawa. Sebelum itu kami memperkenalkan nama dan NIM kami masing-masing. Saya Brigjen Natasha De Lopez dengan NIM 2203-999. Saya Fadila Yuniasa Putri dengan NIM 22070005. Saya Isroita Sarina Astiti dengan NIM 22070111. Saya Putri Kairani 22070220. Saya Zarina Nabila Putri NIM 2207003. Next. Berikut merupakan peta administrasi dari Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari 10 kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini terletak pada sentral Pulau Sumbawa, yakni pada posisi 116 detik 42 menit sampai dengan 118 detik 22 menit bujur 5 detik 8 menit sampai dengan 9 detik 7 menit lintang selatan, serta memiliki luas wilayah 6.643 km persegi. Secara administratif memiliki batas di sebelah utara ada Laut Flores, di sebelah timur ada Kabupaten Dompu, di sebelah selatan ada Samudra Indonesia, dan di sebelah barat ada Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa terbagi menjadi 24 wilayah kecamatan, dapat kita lihat pada peta ini, yakni antara lain ada Kecamatan Tarano, Kecamatan Lotoka, Kecamatan Empang, Kecamatan Pelampang, Kecamatan Maronge, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwis, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Re, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat, lalu ada Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lantung, Kecamatan Lenangguar, dan Kecamatan Ropang. Next. Dapat kita lihat di sini terdapat pembagian destinasi pariwisata kabupaten. Yang pertama ada Istana Dalam Loka. Pada Istana Dalam Loka terdapat peninggalan sejarah berupa Istana Dalam Loka, lalu Wisma Daerah, Bala Kuning, Dalam Pekat, dan Praja. Lalu ada wisata religi yakni Masjid Jaminurul Huda, lalu ada desa kerajinan yakni Penyaring, lalu ada Ngeru, lalu untuk desa wisata ada Desa Poto, dan untuk atraksi seni budayanya ada Kakiang, Moyo, Maronge, lalu untuk bendungan buatan ada Bendungan Tiu Kulit, dan untuk taman laut ada Pulau Dangar. Yang kedua, Batu Bulan. Di Batu Bulan sendiri untuk bendungan ada Bendungan Batu Bulan, lalu untuk desa kerajinan ada Desa Talwa, lalu untuk peninggalan purbakala ada Batu Tering dan Air Renung. Untuk gua ada liang petang, dan untuk air terjun ada Ai Beling, lalu bendungan ada Bendungan Mamak. Yang ketiga, Semongkat. Untuk destinasi Semongkat daerah pantai ada Batu Gong, Kencana, Goa, Selipar Ate, Tanjung Menangis, Empan. Lalu untuk desa wisata ada Desa Wisata Pamulung, untuk kawasan hutan ada Semongkat, untuk rekreasi ada waterpark Splash, lalu untuk perkampungan tradisional ada Batu Dulang, dan untuk desa wisata ada Tepang. Yang keempat, Lap Mapin. Untuk destinasi wisatanya, untuk bagian pantai ada Lapade, lalu taman laut ada Pulau Keramat, untuk kawasan hutan ada Agro Tamase, untuk perkampungan tradisional ada Pulau Kaung dan Pulau Bungin. Yang kelima, Pulau Moyo.
Eh, di destinasi Pulau Moyo terdapat destinasi pantai, yakni Tanjung Pasir, Aimanis, Raja Sua. Lalu untuk taman laut ada Taman Laut Takat Sagele. Lalu untuk pantai ada Labuan Aji. Untuk air terjun ada Mata Jitu dan Sebotok. Yang keenam, Empang Tarano. Di Empang Tarano terdapat perkampungan tradisional yakni Labu Botong dan Labu Jambu. Lalu ada pantai yakni Berang Bako, Berang Tiram, Tero, Maci, Sili. Lalu untuk bendungan ada Bendungan Gapit. Untuk pulau ada Gili Lipan dan Gili Sentigi. Untuk telaga alam ada Telaga Lompa dan untuk air terjun ada air terjun Pelman. Yang ketujuh, Lunyuk. Pada destinasi Lunyuk didominasi oleh pantai, yakni Pantai Sari, Lampin, dan Batu Pampang. Yang kedelapan, Labangka. Di Labangka juga didominasi oleh wisata pantai, yakni Tanjung Panas, Lepu, dan Liang Dewa. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persebaran daya tarik wisata dalam Kabupaten Sumbawa. Yang pertama ini ada peta persebaran wisata budaya dan sejarah. Secara umum wisata budaya dan sejarah meliputi wisata pendakian, wisata cagar alam, wisata air terjun dan sebagainya. Wisata ini dapat berupa wisata massal maupun ekowisata. Daya tarik yang paling menonjol pada wisata budaya dan sejarah ini, wisatawan yang datang ke objek dapat melakukan diving, snorkeling, katamaran, berenang, menyelam, berjemur, serta kegiatan olahraga laut lainnya. Salah satu tempat yang juga direkomendasikan serta mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan adalah Pulau Moyo yang namanya sudah mendunia dan banyak dikunjungi wisatawan mancanegara wisata alam di Kabupaten Sumbawa yang sangat banyak, setidaknya terdapat 122 objek wisata alam yang tersebar di 22 wilayah kecamatan. Di sini ada 3 contoh wisata budaya dan sejarah. Yang pertama ada Pulau Bungin, yang kedua ada Pulau Kaung, dan yang ketiga ada Batu Gong. Next. Yang kedua ini ada peta persebaran wisata bahari. Untuk objek wisata bahari, banyak mendominasi keragaman wisata alam di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Hal ini tidak terlepas dari kondisi alam dan morfologi wilayahnya, di mana pada bagian pesisir memiliki kondisi morfologi wilayah yang indah dan memiliki akses mudah, sedangkan wilayah lain morfologinya bergelombang dan berbukti. Daya tarik yang paling menonjol juga pada wisata bahari di Kabupaten Sumbawa adalah keindahan panorama pantainya yang indah, pasir putih yang terdapat di pesisir pantai, taman laut yang berada di dasar laut. Di sini persebaran wisata bahari, yang pertama ada Pulau Panjang, yang kedua ada Batu Kubing, dan ketiga ada Tanjung Menangis. Next. Selanjutnya ada peta persebaran wisata alam dan pegunungan. Untuk wisata alam dan pegunungan, meliputi wisata laut dan pantai, wisata hutan, wisata pendakian, wisata cagar alam, wisata air terjun, dan sebagainya. Wisata ini dapat berupa wisata massal maupun ekowisata. Di sini ada 2 contoh dari persebaran wisata alam dan pegunungan. Yang pertama ada Batu Dulang dan Batu Bulan. Next. Yang keempat, ada peta persebaran wisata rekreasi dan minat khusus. Wisata rekreasi dan minat khusus adalah suatu bentuk wisata yang memiliki sifat rekreatif di mana dalam wisata tersebut, wisatawan melakukan kegiatan wisata atau mengunjungi suatu tempat karena memiliki suatu minat atau motivasi khusus mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di sebuah lokasi wisata
Wisata yang bersifat rekreatif dan minat khusus sebenarnya tidak memerlukan fasilitas yang mahal dan pengembangan infrastruktur yang besar. Sifat yang paling utama dari klasifikasi wisata ini adalah lebih dominan pada pencapaian kesan yang terjadi karena sifat tantangan yang diperoleh wisatawan. Dan contoh dari peta persebaran wisata rekreasi dan minat khusus ada 3, salah satunya ada Agro Tamase, Semongkat, dan Splash Waterpark. Next. Ya, selanjutnya itu ada visi, misi, tujuan, dan sasaran dan kebijakan dari Triparda Kabupaten Sumbawa. Visinya yaitu menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan perekonomian daerah berbasiskan sumber daya alam dan budaya yang lestari dan agamis. Rumusan tersebut mengandung arti sebagai berikut. 1. Lokomotif perkembangan sektor yang terkait. 2. Pendorong pertumbuhan perekonomian daerah atau PDRB dan income per kapita. 3. Andalan pendapatan asli daerah atau desa, baik langsung maupun tidak langsung. 4. Basis kekuatannya terletak pada alam dan budaya. Dan kelima, memperhatikan kelestarian sumber daya alam, budaya, dan nilai agama. Misinya yaitu pembangunan 1. Mengembangkan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum pendukung pariwisata, prasarana atau infrastruktur pemberdayaan masyarakat, serta investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Kedua, mengembangkan pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab. Ketiga, mengembangkan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Dan yang keempat, pengembangan organisasi pemerintah swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, dan nilai-nilai budaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan tagar budaya. Kedua, memasarkan destinasi pariwisata secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Ketiga, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keempat, mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Sasarannya yaitu 1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. 2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan Nusantara dan mancanegara. Ketiga, meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara dan mancanegara. Dan yang keempat, meningkatnya produk domestik regional bruto, subsektor hotel dan restoran. Selanjutnya, kebijakan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional telah disusun pemerintah dalam upaya mencapai target untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor penghasil devisa terbesar di atas sektor minyak dan gas bumi. Kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai target sektor pariwisata adalah sebagai berikut. 1. Pemasaran. Strategi pemasaran diarahkan pada hal-hal berikut. A. Peningkatan efektivitas promosi melalui kampanye promosi pariwisata pada daerah asal wisatawan yang potensial, terutama di kawasan Asia Pasifik. B. Peningkatan kegiatan promosi terpadu antara sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi, jasa tenaga kerja, wadah badan promosi Indonesia, serta peningkatan hubungan antara negara, bilateral, subregional, dan regional. Kedua, produk wisata. Produk wisata diutamakan pada dua kegiatan berikut. A. Pemantapan pengembangan produk wisata di daerah wisata kawasan barat Indonesia dengan melakukan usaha-usaha ekstensifikasi, intensifikasi, dan konsolidasi produk. B.
B. Peningkatan daya saing produk wisata di pasar internasional melalui inovasi dan diversifikasi, misalnya pengembangan wisata bahari, agrowisata, ekoturism, dan wisata minat khusus lainnya. Upaya standarisasi dan pemantauan mutu produk. Next. Prasarana dan aksesibilitas. A. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana umum seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan jaringan telekomunikasi untuk mempercepat pengembangan objek dan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata. B. Peningkatan aksesibilitas seperti udara, laut, dan darat, dan dari negara sumber wisatawan dan antar daerah di Indonesia melalui percepatan perluasan fasilitas bandara, pelabuhan laut, dan terminal darat di lokasi tertentu melalui kemitraan swasta. C. Swastanisasi atau aliansi penerbangan nasional dengan penerbangan asing untuk meningkatkan kapasitas tempat duduk. 4. Investasi. A. Pengarahan investasi pada pengembangan pariwisata ke kawasan timur Indonesia melalui pemberian insentif dan kemudahan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dengan tetap mendorong peningkatan investasi di kawasan barat Indonesia agar pengembangan pariwisata merata di setiap kawasannya. B. Pengupayaan percepatan penyelesaian penataan ruang dan peruntukan tanah yang pasti akan untuk mendukung kemudahan dan keamanan investasi pariwisata. 5. Perwilayahan. A. Penyesuaian pembangunan daerah tujuan wisata dengan potensi masing-masing dengan mempertimbangkan sasaran pasar utama yang akan diraih dan pertimbangan terhadap tahap perkembangan daerah tujuan wisata, yaitu pada tahap lemah, tumbuh, kuat, dan terancam. Yang B. Pemantapan keterpaduan dan komplementaritas pengembangan antara daerah yang satu dengan daerah lain dan yang didukung oleh pengembangan jaringan perhubungan. 6. Lingkungan. A. Pembangunan pariwisata mengacu pada peningkatan kualitas dan ramah lingkungan serta melibatkan peran serta masyarakat setempat. B. Penerapan ketentuan-ketentuan mengenai daya dukung lingkungan dalam pengelolaan dan pembangunan sarana kepariwisataan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, selanjutnya 7. Ilmu pengetahuan dan teknologi peningkatan kualitas informasi kepariwisataan dan sistem pelayanan melalui komputerisasi dan teknologi komunikasi, serta pemanfaatan jaringan informasi global, seperti internet, komputer reservation system, dan lain-lain. 8. Bina masyarakat sadar wisata, penggalangan kampanye nasional sadar wisata secara berkelanjutan, guna mendorong dan meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan perlu terus dilakukan. 9. Sumber daya manusia. A. Peningkatan keterampilan profesionalisme tenaga kerja pariwisata melalui diklat pariwisata dengan mengacu pada kurikulum yang standar, sertifikasi, dan akreditasi. B. Peningkatan kemampuan aparat pembina kepariwisataan di semua jajaran pemerintah, khususnya di kabupaten atau kota. C. Peningkatan peran pihak swasta dalam usaha peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan diklat pariwisata. 10. Kelembagaan dan pengaturan. A. Pemantapan sistem informasi dan manajemen di setiap unit untuk mendukung efektivitas proses pengambilan keputusan. B. Penyesuaian produk pengaturan berdasarkan perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi para perekonomian terbuka dan perdagangan bebas pada masa yang akan datang dengan berlakunya AFTA, APEC, dan GATS atau WTO. Next slide. Adapun upaya pengembangan kepariwisataan nasional dimaksudkan agar potensi wisata yang dimiliki negara Indonesia sebagai alternatif penunjang pembangunan nasional. Upaya ini dijabarkan melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan setiap provinsi. Adapun strategi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Sumbawa. 1. Penyusunan rencana induk dan rencana detail, serta penyusunan regulasi tata pembangunan dan tata lingkungan masing-masing kawasan. 2. Melakukan monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail kawasan.
3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengendalian implementasi rencana pembangunan kawasan. 4. Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang kepariwisataannya. 5. Penguatan upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan pengembangan daya tarik wisata. 6. Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK. 7. Penguatan upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata. 8. Pengembangan disertifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait. 9. Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata. 8. Revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata. 11. Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya. 12. Ketersediaan para prasarana simpulan pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. 13. Keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata daerah. 14. Jaringan transportasi penghubung antara destinasi pariwisata daerah dengan pintu gerbang wisata regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerak di dalam DPK. Dan terakhir ada strateginya yaitu keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang review Ripada Sumbawa. Jika ada pertanyaan, komentar, dan saran, silakan ditulis di bawah. Sekian dan terima kasih.